Al-Baitar, 1188-1248 sedih, ahli botani dan apoteker terkemuka di zaman keemasan Islam. Nama, Abu Muhammad Abdallah ibn Ahmad ibn Al-Baitar Dia Al-Din Al-Malaki. Panggilan, Al-Baitar, Al-Baitar, ahli botani, ahli kimia, apoteker dan dokter. Lahir, 1188 di Malaga, Andalusia, Spanyol. Meninggal, 1248 di Damaskus, Suriah. Kebangsaan, Andalusia Arab. Wilayah, Andalusia, Jazirah Iberia. Pendidikan, belajar ilmu botani kepada Abu Al-Abbas Al-Nabati, ilmuwan botani terkemuka saat itu yang terkenal dengan karyanya, Botanical Journey, sebuah buku awal tentang spesies tumbuhan dan herba yang didasarkan pada pengamatannya di seluruh dunia. Aliran, Mu'tazilah. Minat utama, botani, kimia, farmasi, fisika, pertanian, sastra Arab. Kerjaan, peneliti tumbuhan, kepala ahli obat-obatan Pak Gubernur Msir Al-Kamil. Karya, Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufrada, Ensiklopedia Pengobatan Islam, dan Kitab Al-Jami fi Al-Adwiyah Al-Mufrada, salah satu kompilasi botani terbesar dalam sejarah, dan merupakan otoritas botani selama berabad-abad. Itu juga merupakan farmakope, ensiklopedia farmasi, yang berisi rincian tentang setidaknya 1.400 tanaman, makanan, dan obat-obatan, 300 di antaranya adalah penemuan aslinya sendiri. Itu merujuk pada 150 penulis Arab sebelumnya serta 20 penulis Yunani sebelumnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1758, itu digunakan di Eropa hingga awal abad ke-19. Sumbangan, Ibn Al-Baitar adalah seorang ahli botani yang membuat sumbangan besar dalam bidang farmakologi dan botani. Beberapa sumbangannya yang utama antara lain, karya tertulis yang komprehensif. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Jami fi Al-Adwiyah Al-Mufrada, buku yang komprehensif tentang obat-obatan sederhana, yang merupakan ensiklopedia tanaman obat dengan deskripsi yang sangat rinci. Buku ini mencakup lebih dari 1.400 tanaman obat dan memuat informasi tentang sifat, penggunaan, dan efek dari masing-masing tanaman tersebut. Penemuan dan klasifikasi, Ibn Al-Baitar melakukan banyak penemuan sendiri mengenai tanaman obat-obatan baru dan mengklasifikasikannya secara sistematis berdasarkan sifat-sifatnya. Ia juga memperkenalkan banyak tanaman baru ke dunia ilmiah pada masanya. Penyempurnaan pengetahuan tradisional, Ibn Al-Baitar tidak hanya mengumpulkan pengetahuan tradisional yang ada tentang tanaman obat dari dunia muslim, tetapi juga menambahkan pengetahuan baru yang diperolehnya melalui penelitiannya sendiri. Ini membuatnya menjadi otoritas utama dalam bidang farmakologi dan botani pada zamannya. Pengaruh terhadap kebudayaan dan ilmu pengetahuan Eropa, karya-karya Ibn Al-Baitar kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa-bahasa lainnya, yang membantu menyebarluaskan pengetahuan tentang tanaman obat di Eropa. Ini berkontribusi besar pada perkembangan ilmu farmasi dan botani di Eropa pada abad pertengahan dan Renaissance. Peninggalan dan pengakuan, Ibn Al-Baitar diakui sebagai salah satu tokoh terpenting dalam ilmu botani dan farmakologi dari dunia muslim medieval. Karyanya tidak hanya dihargai pada masanya, tetapi juga mempengaruhi perkembangan ilmiah di berbagai belahan dunia selama berabad-abad setelahnya. Sumbangan Ibn Al-Baitar dalam bidang botani dan farmakologi tidak hanya mencakup pengetahuan yang luas tentang tanaman obat, tetapi juga penerapan metodologi ilmiah dalam pengumpulan dan klasifikasi informasi tersebut, yang membuatnya menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam.